wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Yanto Irianto SHMH, dosen tetap program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon dengan nomor induk dosen nasional atau NIDEN 0402036306. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata pembelajaran pada mata kuliah Hukum Pajak yang merupakan salah satu mata kuliah yang penting di dalam perkembangan kompetensi akademik dan profesional mahasiswa program studi ilmu hukum. Mata kuliah Hukum Pajak dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep asas sistem kebijakan serta implementasi hukum perpajakan di Indonesia. Pembelajaran ini tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pada kemampuan analisis terhadap berbagai persoalan perpajakan yang berkembang dalam praktek hukum dan kehidupan masyarakat. Pembelajaran ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan CPL program studi ilmu hukum, yaitu 1. Mampu memahami, menguasai konsep teoritis ilmu hukum secara umum dan hukum positif Indonesia secara khusus. Mampu menganalisis permasalahan hukum secara kritis, sistematis, dan bertanggung jawab. Mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum di dalam penyelesaian persoalan hukum secara profesional dan beretika. Mampu mengembangkan sikap profesional, integrasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Hukum Pajak yang akan dicapai di dalam pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mampu 1. Memahami, mengerti fungsi dan kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum nasional. Berikutnya adalah menjelaskan asas-asas dan sumber hukum pajak di Indonesia, menganalisis hak dan kewajiban wajib pajak sama kewenangan administrasi perpajakan. Berikutnya adalah mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan hukum perpajakan berdasarkan peraturan perundangan undang-undang yang berlaku. Berikutnya adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis sengketa dan penegakan hukum pajak. Melalui proses pembelajaran yang interaktif, analisis dan berbasis studi kasus, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami norma hukum pajak secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan di dalam praktek profesional. Selamat mengikuti perkuliahan. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat akademik, mampu praktis bagi kita semua. Berikutnya kepada mata kuliah yang akan datang. Baik, kita akan lanjut kepada pemaparan mata kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memberikan mata kuliah tentang hukum pajak. Mungkin pada waktu dulu udah pernah saya ajarkan semester yang lalu ya, hukum pajak. Gimana sih, ada yang tahu tentang hukum pajak? Sejarahnya bagaimana bisa ada pajak? Dulu zaman Belanda, kolonial Belanda, kita selalu bayar upeti seperti keraton, kerajaan seperti itu. Sekarang digunakan oleh Indonesia, pajak kendaraan dan segala macam, PBB. Dulu itu PBB disebut IPK, kendaraan pendapatan daerah. Ini kan udah apa? Buat kita semuanya. Sekarang kayak pajak kendaraan bermotor, buat jalan-jalan yang berubah, maka dia bagi kencang-kencangnya dana yang besar dari pajak kendaraan bermotor. Ya kan? Apalagi ada yang tahu pajak tanah, PPBM diantaranya buat pembangunan. Yang PPBM, ya, PPH, PPH, sebelum kita merdeka oleh Belanda seperti kerajaan bawa jagung, bawa hasil panen, bawa singkong, bawa kulit dan segala macam itu pajak. Tapi hukum Indonesia mengadopsi dari hukum kolonial Belanda tadi.
masuk Jadi tidak langsung negara saya. Jadi gini, kita kan itu penjajahan, makanya hukum itu dapat langsung dari Belanda. Makanya pasal-pasal pun masih dari Belanda. Undang-undang tanah juga masih Belanda, belum bisa kita. Lalu sekarang ini kita dibuatkan, makanya pada AUD. Makanya AUD ini undang-undang mestinya bawa akademik dari kampus untuk kajiannya. Ini kadang-kadang yang dipunya siapa, DPR RI, tapi nggak nyambung. Contoh kayak kemarin lagi viral, ada orang di penjara bisa bersiar, jalan. Ada ayam masuk ke tetangga orang di bisa main tenis. Bisa main tenis, kan lucu. Nah makanya sekarang lancar rame. Yang lebih ramai lagi terjadi di Indonesia, Nah, jalan-jalannya di luar negeri. luar negeri, itu kan bukan rahasia lagi. Fakta. Makanya ada bahasa masyarakat, tumpunya ke Turun ke atas, tajam ke bawah. Nah, ternyata maling ayam. Benar Pak, sesuai fakta di lapangan. Ya, pajak banyak dikorupsi. Kalau kita pajak betul-betul, nanti dia nggak mesti bayar. Ada Kasihannya nenek-nenek cuma curi takwa 1 kilo sekian tahun. Itu Nah, kasihannya. itu hukum pajak. Nah, di sini peraturan perpajakan kolonial Belanda. Jadi dari mana asumsinya yang kalian tanya-tanyakan? Dari zaman Belanda, zaman kerajaan dulu kerja rodi nggak dibayar. Kerja paksa ya. Kerja paksa. Ya, Kerja. Bang, ya itu tahun berapa? 1995. Jadi zaman mana undang-undang dibuat dari penjajahan Belanda. Pidana pun sampai sekarang masih ada denda 50. Iya kan? Ya. Karena yang dibuat dari zaman Belanda. Iya kan? Makanya gaya-gaya Belanda ini baru sekarang ini kalian bersyukur kuliah di Fakultas Hukum. Karena makin hari makin update. Ya tahu sekarang ada undang-undang IT, ada undang-undang TPO, tindak pidana penjualan orang dan segala macam. TPU, Tidak pencucian uang, TPO tindak pencucian uang dan segala macamnya. Kalau kalian di sekolah fakultas lain 2 kali 3 jawabannya sama. Iya. Setuju? Setuju. Tapi kalau hukum 2 kali 3 bisa 8 bisa 5. Dan kalau orang hukum, Ya otaknya kan? lebih Dan cepat kalau orang 10. hukum yang mempelajari ilmu hukum. Makanya tadi ada Mas Lutfi bilang, Pak perkawinan Pak warisan itu jelimet. Kata siapa anak hukum nggak bisa matematika? Jago-jagonya karena bisa membagi dan bisa mengurangi. Ya kan? Kalian daftar ke polisi masih bisa polisi tidur. Nah, jadi hakim kalian nggak usah begitu dia hakim nggak sih bola. Ya kan? Jadi jangan terus sekali kalian sekolah di fakultas hukum. Makanya semua pelajar ilmu pajak bagaimana? Betul saya di Cirebon jadi pengacara pajak yang belum ada orang. Saya saya pengacara pajak, bukan pengacara pajak, khusus pajak. Spesialis pajak yang punya belum ada berarti. Tapi ini baru selesai tadi. Makanya kan ini Pak Presiden. Siap. Kalau seseorang orang hukum tentu mengambil keputusan itu bukan dari satu sisi. Betul. Sisi aspek sosiologisnya, aspek hukumnya, aspek ininya juga, aspek keseluruhan dilimpah gitu. Karena orang hukum otaknya harus cerdas. Makanya kalau sekolah hukum, maaf ya, kalian sarjana hukum mesti harus pinter. Pengacara kalau kalian jadi pengacara, masuk ke polisi, gebukin dari tiap hari, Luki sakit kerja, ngaku. Padahal dia tak pernah nyolong, karena tiap hari karena masih zaman Belanda. Gaya-gaya Belanda itu yang dipakai. Luki ditangkap malam ini, kamu jangan ayam. Enggak, walaupun Luki enggak, tapi tiap hari udah mungkin. Gaya Belanda setruk kakinya diikat pakai meja dan segala macam sekarang nggak bisa karena ada HAM. Ya kan? Hanya apa? Daripada besok hidupin Pak Yanto sebaiknya aku kena ayam. Padahal nggak pernah nyolong. Namanya nyolong. Ya kan? Itulah. Karena gaya-gaya Belanda yang pakai kita. Paham ya? Paham. Apa? Hukum ini absurd. Ya kan? Akhirnya Noah. Absurd. Dipenjara. Siapa suaminya yang melaporkan tentang Ali? Tidak ada. Yang ada adalah media sosial, media agama, silam. Terjadi hukuman. Masih absurd itu. Tidak ada yang melaporkan suaminya Cutari, melaporkan Ariel Bina. Tidak ada. Yang ada adalah tentang NKRI. Aku juga sama. Ada kan tulisan agama pasalnya? Tidak ada. Karena dia bukan orang Islam, dia mau menghujat surat Al-Maidah dan segala politik. Begitu di penjara 2 tahun selesai jadi komisaris Pertamina. Kembali parah sih kan? Itulah. Kalau hukum beda dengan ilmu pasti ilmu kimia. Jawabannya merek tambah ini bahkan waktu ini hukum nggak bisa. So kalian bisa mempelajari bakal menang nih, belum. Salah matematika udah menang betul. Sekarang saya lagi nangani perawat yang gila. Saya pengacaranya.
Lawannya tidak Perawat. Kira apa ya? Perawat sih Pak Haji. Hah? Apa yang bilang perawat? Perawat. ini lawan. Perawat ya. Kalian masuk apa Pak? Yang perawat Kalau boleh tahu. tentang Pelecehan seksual. Oh. Sekarang pelecehan seksual di mana dia lagi menjalankan tugas? Ya kan? Nah, dulu pada Belanda untuk kepentingan dirinya, sekarang pemerintah dikelola. Ya, untuk jalan, pembangunan dan segala macam. Makanya sekarang banyak korupsi dari perpajakan. Paham ya? Kalau kalian belajar pajak, karena banyak orang yang keliru. Hati-hati kalau kalian udah punya NPWP, mesti wajib lapor pajak. Karena nanti ada surat cinta dari perpajakan, bisa disita hartanya. Ya, jadi jangan sembarangan kalian dengan Pak saya udah punya NPWP, tapi kalian nggak pernah ngelaporin. Paham ya? Paham. Ada yang ditanyakan? Dapat jelas? Jelas. Jadi sekarang pajak dikelola dengan ada badan ambil Jabatan. pajak sama. Oh, pajak. Cuma baca istilah agama aja. Iya. Kayak umroh kan sama piknik. Iya. Nah, ini kalimat hukum apa kalimatnya aja diganti dengan bahasa agama. Umroh Mekah, padahal piknik jalan-jalan. Cuma dibalut oleh regi. Nah, sekarang ada badan zakat nasional. Ya. Itu kan pajak juga. Bayar zakat dan segala macam. Kumpulin oleh negara. Korban juga zakat itunya juga Termasuk juga di antara. korban juga. Orang berkorban Ya, sama kita orang. hanya istilah bahasa aja itu mas. Paham ya? Paham. Sekarang Deddy Mulyadi berbicara. Jalan di mana pun, datang ke Paboran, datang ke Pilang banjir. Karena ada uang pajak. Datang kemana ke Haji Namun, harus rapi. Karena ada uang pajak. Begitu tuh kalian terjadi kecelakaan, maaf ya. Itu pakai pajak. Ya ada di jasa harap-harap. Jadi kalau kalian ditabrak beca atau sepeda mati, nggak mungkin ada asuransi. Tapi kalau dengan kendaraan roda 4 atau roda 2 pasti ada jasa harganya. Itu di pajak kalian. Paham? Makanya di negara lain orang selalu diasuransikan. Begitu ada apa? Sekarang ada BPJS apa sih? Pajak juga sama untuk kesehatan diri kita. Begitu kamu di kantor polisi, kamu harus punya SIM. Bukan untuk apa-apa, untuk diri kita. Karena padahal Pak, ya, karena kita tiap musim dipotong oleh kendaraan SIM. Paham? Jadi kalau tenang aja saya mau ke suku Pak, naik motor nggak ada yang ingin saya sama sih Luki, nggak mungkin. Bos, ada yang namanya nggak mungkin. Saya kan mahasiswa umum, karena mahasiswa saya banyak di lantas. Tapi bukan itu buat kepentingan diri kita. Jadi kalau kalian ngerti undang-undang jadi buatin. Kita melindungi kita bukan tenang polisi banyak orang bunuh ini. Pak saya dulu Pak. Ya, kita begitu. Itu buat kepentingan melindungi diri kita sendiri. Paham ya? Paham Pak. Ada lagi ini bos itu udah bagus pertanyaannya. Oke, cewek mau tanya. Lanjut ke halaman dikitnya Mas. Apa tahunnya? Itu tahunnya jelas 1045 sejarah ada pajak. Jadi dari mana pajak? Dari Belanda. Hukum dari mana? Tadi adopsi dari zaman Belanda sampai hari ini. Penegak hukum ada 4 ada. Hakim, ada polisi, ada jaksa, ada lawyer. Dulu nggak diperhatikan. Sekarang kalau ini bukannya kalau kalian nanti jadi pengacara jangan takut diusir. Kalian sama-sama penegak. Beda dia digaji oleh negara, kita harus swasta. Ya. Polisi ditangkap tapi pakai pengacara. Saya pernah nangani polisi narkoba. Polisi tangkap polisi, saya pengacaranya. Tetap balik keluarnya karena saya punya ilmu. Jadi kalau kalian mau belajar, mesti pinter. Jadi pengacara. Jadi jaksa nggak usah pinter. Baca aja dari diambil apa kan? Lu kayak kamu nyolongnya, iya kan ada tulisannya. Itu kan nggak usah pinter, nggak seperti ini. Tapi lawyer, bagaimana lu supaya jaga kamu? Oh itu kan janjinya punya. Yang lain kebetulan kantongin. Bahasanya kan bisa kemana-mana kalau pengacara jadi cerdas. Lumayan lah. Lempar ke hakim. Setnya kan ada di mana? Di kepolisian. Ya. Bumbu masak aja, motor salsa dan segala macam. Kamu maling penjahat, darah segala macam. Tugas saya ngicitin. Cocok enggak nih kalau dihidangkan? Betul. Dari polisi bagian kan digaji negara, mereka negara satu negara. Saya nggak bisa diintervensi. Salah pun saya bilang paling benar. Sekarang kira salah
Polisi kita juga merah begini loh. Gimana cabut? Saya lahirin aja kan dokter yang periksa. Apa itu pelecehan seksual? Kecuali lagi di hotel itu lain bedanya. Kalau kayak gini tadi orang nggak ada yang mau jadi profesi. Kalau proporsinya dia. Nah, itu kali itu kan itu. Ternyata saya kaji dan saya belajar ternyata orang tua itu menjual anaknya. Bukan satu orang. Tapi saya nggak main medsos. Saya nggak bicara dengan TikTok. Karena saya murahan. Berarti intinya sudah memang sering ada yang itu. Nah, niatannya dari korban itu dicarikan duit karena contoh maaf ya. Di Indramayu kalau punya anak lahir laki-laki lahir kan Kedua. Andi dulu. Itu bapak anaknya lahiran. Laki-laki dan perempuan. Dan kagok nasinya. Tapi begitu berapa? Alhamdulillah aset. Makanya di sana begitu begini. Itu paradigma dulu kan sampai sekarang. Masih sekarang SDM nya. Kalau Indramayu bicara kaya, Indramayu itu pajak dan segala macam dia. Lebih luas. Tapi SDM nya tidak ada terbagi. Dia hanya bikin perusahaan sendiri itu namanya PT Rocky Makin. Buka rok bisa jadi rumah. Kita tahu lebih luas, Pak. Pemikirannya cek hanya karena TKW kalau kita mana ada yang mau kuliah begitu TKW. ya bikinnya apa kuliah tinggi saya nggak ada eman saya mau belajar ilmu hukum ada di sana ada namanya pasar jodoh malam minggu saya mengkaji belajar sampai berapa bulan oh ternyata begini ya beda dengan saya sumpah majalahnya coba kalian belajar kalau buktinya kayak apa sih kak dalam rangka mempelajari orang-orang berduaan semacam kalau dapat ini itu kalau suami penjara senangnya udah mana dapat duit di penjara tapi orang kita pikir amin coba bayi ya kan bisa harus ada bangga coba lihat orang-orang yang menjadi pengadilan makanya nanti siapa bikin surat kamu nanti datang ke rutan atau lapas dengan saya dampingi akan bicara lapas 5 tahun tembak latihannya atlet lari jauh-jauh karena dengan dulu latihannya kalau taruh bagian masuk ke sana saya mau pelajari itu Enak kalau Pak Yanto simpel. ya kenapa ada pajak kanan itu dari Belanda apa sih yang tadi dikatakan oleh teman-teman kita semuanya kalau pajak dikelola bener insya Allah kalian sekolah gratis Benar, Pak. sekarang kenapa banyak yang korupsi oleh penjahat-penjahat kita saya tidak pernah takut agar kalian ngomong apa aja silakan mau direkam silakan Kalau Pak Yanto sekarang ini. paham ya kalau saya ada yang tanyakan lanjut mas dapat 3 lanjut sekarang undang-undangnya jelas ya Jelas, Pak. jelas ke bawah 57 tentang peraturan pajak daerah yang tadi saya katakan beda sekarang apa enggak bukan PDB disebutnya apa surat SPPPT ya surat kayak tadi lah sekarang dulu kan zaman saya kecil IPK surat tanah IPK sekarang PPP di kampung-kampung punya tanah belum ada sertifikatnya hanya mengandalkan bayar pajak padahal itu bukan bukti kepemilikan sama dengan kalian punya motor ada SNK PPKB nya mana di kepemilikan kata lu apa motor bodoh ya kan karena apa sekarang lagi ngemen karena undang-undang fidusia ya kan jadi itu semuanya bahwa pajak memang sangat berguna sekali untuk kita semuanya apa sekali kelola pemerintah penghasilan apa aja pajak penghasilan sekarang kan yang tadi ada zakat ada korban itu pajak juga hanya berbeda istilah bahasa kemas oke lanjut lagi mas undang-undang penjualan siapa yang bicara ada pajak pembelian pajak penjualan dan segala macam Ada barang mewah, ada hasil. kontrak pajak ya kontrak pajak Sama kok pajak. lebih bayar pajak 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 royalti, pajak hadiah, semua ada pajak. oke di sini ada beberapa pendapat pajak adalah iuran kepada negara yang dipaksakan kalau dipaksakan mana ada kita beli rumah buat sendiri tapi kena pajak kan punya mobil pajak kendaraan karena melalui jalan yang di aspal itu uangnya buat apa buat perbaikan jalan kalau sekarang saya datang ke apa
Pak ini? Ciwaringin. Ciwaringin. Nanti ke sana jalannya berlubang, bawa anak kelahiran. Seret, Pak. Enggak kayak itu bisa dibuka nggak? Bisa. Bisa. Dalam provinsi, dalam daerah bisa dibuka. Karena kita udah bayar-bayar, kenapa sampai terjadi kecelakaan? Jangan pas action. Nah, pintar sekali, makanya udah besok isi dalam mungkin. Tidak perlu lagi. Ya, skripsi lagi. Lanjut lagi Mas, ini pendapat pendukungnya jelas ya. Baca adalah prestasi ya. Itu Pak Yanto. Sehingga tapi padat daripada banyak cerita-cerita. Jelas kalian. Biar ceritanya dari muter-muter kita yang muter yang banyak. Di sini Dr. Suparman Roma Wijaya, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang tadi dikatakan oleh teman kalian. Dulu zaman Belanda itu pakai padi, pakai gandum, apalagi ada yang singkong, kambing, Ini hasil panen Pak. iya, dikelola oleh negara, hasil buminya. Kapan yang plus lagi makan kata Belanda bilangnya itu. Ya, jelas ya. Jadi kalau kuliah hukum itu komplit, apa aja ada. Mau pada mandi ke bangunan bahasa ada. Mau polisi Islam, mau internasional. Kalau Islam berada undang-undang nomor 1 tahun 2004. Kawin dan segala macam ya, masuk ya. Adanya di pengadilan agama. Habis dan segala macamnya. Pak, nanti kalau saya begini bagaimana Pak? Makanya silakan nanti kalian diskusikan. Kalau memang kalian perlu penjelasannya atau jadi kalau kalian nanti di masyarakat dengan hukum jawab, jangan bolehnya di mana didudukkan, di mana pelajar? Ya beli ngerti. Wah ya salah. Ya kan? Sampai di sini ada yang tanyakan? Sebito dan banyak adalah sama yang tadi pendapat hukumnya. Diputar lagi Mas. Ini dari saya bukan dari negara luar nih IT ini. Hati-hati. Apa Mas? Oh, menurut Undang-Undang 28 tahun 2007 ya adalah kontribusi wajib kepada negara yang diperlukan. Kayak kalian sekarang kuliah bayar kan? Bayar. Itu pajak juga sama. Karena ilmunya mahal. Ya, jadi jangan nanti kalian kuliah di sini apa sih yang ditanya pajak? Akhirnya P3 kalau ngomong apa? Ya, jangan jelaskan tentang pajak. Ya. Apa itu pajak? Tapi kalau P3 ujung-ujungnya dulu Pak. Iya dulu. Ada Mas Oke, P3 apa ya? Nggak tahu. Oke lanjut lagi Mas. Ya, dan jelas ya, saya tidak akan menjelaskan detail, tapi kalian cukup di masyarakat ada mata kuliahnya bisa langsung praktek di masyarakat. Jadi pajak itu kayak beda segala macam. Listrik, bayar kan? Ada PPN makan di desa orang makan bayar. Bayar di saya makan saya, tapi ya pajak berapa persen? Aja dia nggak makan, saya bayar. Pajaknya untuk apa? Kalau kalian ada apa-apa ya bisa digugat, kan itu bayar pajak. Bukan bayar nasinya, pajak itu. Oke, kesimpulan dari pekerjaan pajak adalah 1, iuran dari rakyat kepada negara. 2, dapat dipaksakan dipungut berdasarkan undang-undang. 3, tanpa jasa timbal balik atau dapat ditujukan kepada langsung. Sekarang 4, digunakan untuk membiayai rumah tangga, negara atau pemerintah. Yang sekarang kalian Gubernur Jawa Barat bikin cara-cara. Di mana ada jalan rusak? Dulu kan dikelola oleh Samsat. Jalan usaha bayangan. Sekarang ambil alih oleh Pemda provinsi. Di mana jalan-jalan kamu laporan TikTok? Kang Dede ini masih baru bandel-bandel. Jawa Barat. Ya. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak, atau yaitu mengatur. Yang tadi saya ceritakan simpel ada. Jadi intinya pajak berguna untuk apa? Ya untuk yang tidak semuanya. Sekarang ada jalan provinsi yang didapat oleh nggak ada bayar yang kalah TPR tuh. Itu yang lewat jalan segala macam. Jadi tanyakan tentang pajak. Pajak berapa menit? Saya ingin menjawab. Sudah. Hah? Sudah lagi. Ya. Perkenalkan nama saya Bayani. Jadi sejauh mana sih Pak sistem hukum pajak di Indonesia mencerminkan atas keadilan bagi wajib pajak untuk masyarakat? Apakah itu ada ketimpangan atau tidak Pak? Ya kalau di makanya jelas ada.
dua lagi jangan setelah merdeka. Dulu kan waktu zamannya penjajahan boleh oleh negara yang ada pribadinya buat kehidupan penjajah. Kalau sekarang kalau kita rasakan sudah cukup dirasakan kayak listrik kayak itu kan ada pajaknya juga. Jadi kalau ada jalan itu atau PRT kan kita bayar iuran PJ. Jadi kalau bicara adil ya mungkin dulu karena mereka lagi berjalan penataan. Karena baru berapa tahun kalau kita jalan dulu kan dijajah oleh Belanda. Kalau secara logika kita nggak bakal menang. Belanda Jepang biasa jaga. Kalau kita nanti sama ada doa, dia ketemu Luki merdeka, yang merdeka kan doanya merdeka. Nah itu aku juga, ada doa. Kalau di negara senjata baru Luki lawan ya ado lah kata bahasa Inggris ado. Ya oke, paham ya gitu. Mungkin mata kuliah saya nggak banyak, karena ini kalian sudah hanya mendengarkan. Kalau saya Pak, boleh pertanyaan 1 menit aja? Ya 1 menit boleh. Simpel, saya yang terhormat dan rekan-rekan yang saya banggakan. Intinya gini Pak, kita tahu bersama lah. Pajak ini kan kayak sebatas ibarat kewajiban kita yang sangat luar biasa terhadap masyarakat. Bahkan kalau kita kan disanksi luar biasa kan, dikit apapun kalau langsung disanksi. Tapi kenyataannya apa yang ditanyakan rekan Kota, memang fakta kadang-kadangnya. Kita ada tahu di TikToknya kali ini juga kan, untuk listrik aja biayanya miliar, untuk air di perkantoran miliar. Bahkan Pak Dedi sendiri ngomong, mandinya pakai air emas, pakai apa? Habis sampai kata sekian miliar itu buat air. Jadi kalau menurut saya, undang-undang pajak seharusnya pemerintah atau penegak hukum lakukan penegakan yang sangat maksimal seperti undang-undang darurat, gitu. Nah, darurat uang pajak diselewengkan, disalahgunakan, dikorupsi, harus maksimal kalau menurut saya apa hukumannya. Terima kasih Pak dosen. Saya sepakat. Indonesia cuma digoda. Lagi memasak dengan undang-undang. Makanya kenapa undang-undang masih pakai zaman Belanda? Karena kita belum bisa. Berapa kali presiden, 9 presiden juga belum bisa. Belum bisa karena kita belum. Karena masih ada denda pidana aja 50.000. Baca kan undang-undangnya. Agraria belum diganti masih zaman dulu. Belum bisa. Silakan kalian baca tentang undang-undang. Jadi belum bisa. Nah makanya kalian kuliah ini dalam rangka untuk menggantikan saya itu bagaimana membaca. Tadi om sudah bilang tadi sudah jelas, sudah hadir kan yang mandi air emas. Karena banyak mandi. Air sampai salah satu itu udah 12 miliar. Yang dipakai mandinya air emas apa katanya? Ya ngomong gubernurnya. Makanya sekarang Pak Dewi lagi berbenah diri untuk Jawa Barat. Kamu bersyukur punya gubernur yang transparan. Semua zaman nanti di Budi, di Perhubungan. Wah, gubernur Kopi. Ya kenyataannya dia janji pada masyarakat. Ya tidak pernah ada kantor ini aplikasi untuk sampai yang ada keliling setiap Barat. Itulah yang komedi kita. Ada yang korupsi kita tangani. Ya, jangan memang ada yang korupsi. Ya, cara pemikirannya seperti Pak Yanto, cepat, akurat. Saya tidak dongeng tentang umum, karena sekarang sudah pada mulai. Jadi kalau kalian ngajar sekarang, makanya saya bilang ke mahasiswa nggak kayak anak SMP saya mancing, nih begini. Hanya kalian nanti kalau hidup di masyarakat harus bisa menjelaskan. Mana hukum kawin, bagaimana hukum wajib, kenapa kewajiban sekarang mandi. Kalau kita kan udah bayar masih lalunya dulu, tanyakan saya udah bayar. Kenapa kamu saya gerak? PJ daripada korupsi oleh mereka, lebih baik kita korupsi berjamaah. Bahkan coba lihat sebenarnya dari berjamaah. Karena kita beli pulsa itu 200.000, dapatnya pasal 80. Nah itu kan sudah mengurangi. Mau korupsi, maka saya habisnya berapa? Jangan Nah, parkir. Iya Pak. Makanya di pembahasan parkirnya berapa? Ya, makan di depan, pajaknya kena, parkirnya kena. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih sekali, nanti dilanjut oleh dua lagi dosen, Pak Istana sama Pak Amin. Dan masa pergantian ini sudah kalian tahu semua, dekan kita yang baru di buku. Saya percaya dari wakil dekan buku. Apalagi masih Pak ini, mudah-mudahan kalian ke depan akan lebih maju dan sukses. Kalau misalkan bahan-bahan skripsi masih ini ya, saya tidak memfokus kalian tapi memfokus kalian. Bukan berarti tenang aja bayang kerjaan. Kita tetap belajar minimal
minimal ada di WNO yaitu satuannya 3 bulan. Ya, oke gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Dr. Yanto Irianto SHMH, dosen tetap program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon dengan nomor induk dosen nasional atau NIDEN 0402036306. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata pembelajaran pada mata kuliah Hukum Pajak yang merupakan salah satu mata kuliah yang penting di dalam perkembangan kompetensi akademik dan profesional mahasiswa program studi ilmu hukum. Mata kuliah Hukum Pajak dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep asas sistem kebijakan serta implementasi hukum perpajakan di Indonesia. Pembelajaran ini tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pada kemampuan analisis terhadap berbagai persoalan perpajakan yang berkembang dalam praktek hukum dan kehidupan masyarakat. Pembelajaran ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan CPR program studi ilmu hukum, yaitu 1. Mampu memahami, menguasai konsep teoritis ilmu hukum secara umum dan hukum positif Indonesia secara khusus. Mampu menganalisis permasalahan hukum secara kritis, sistematis, dan bertanggung jawab. Mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum di dalam penyelesaian persoalan hukum secara profesional dan beretika. Mampu mengembangkan sikap profesional, integrasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Hukum Pajak yang akan dicapai di dalam pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mampu 1. Memahami, mengerti fungsi dan kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum nasional. Berikutnya adalah menjelaskan asas-asas dan sumber hukum pajak di Indonesia, menganalisis hak dan kewajiban wajib pajak sama kewenangan administrasi perpajakan. Berikutnya adalah mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan hukum perpajakan berdasarkan peraturan perundangan undang-undang yang berlaku. Berikutnya adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis sengketa dan penegakan hukum pajak. Melalui proses pembelajaran yang interaktif, analisis dan berbasis studi kasus diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami norma hukum pajak secara teoritis tetapi juga mampu mengaplikasikan di dalam praktek profesional. Selamat mengikuti perkuliahan. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat akademik mampu praktis bagi kita semua. Berikutnya kepada mata kuliah yang akan datang. Baik, kita akan lanjut kepada pemaparan mata kuliah selanjutnya.